Sudah bisa dilihat Oke, ya? terima kasih. Sudah. Silahkan. Kelihatan. Baik, silahkan. Baik, jadi potensi dari sawit sendiri itu saya sampaikan kaitannya dengan kemampuannya untuk meningkatkan imunitas menghadapi COVID-19 ini. Saya rasa bagian ini karena sudah pernah saya sampaikan di seminar Maksi yang sebelumnya, saya akan relatif cepat saja, bahwa intinya yang sedang kita hadapi itu, lanjut saja, based on itu Mbak Ratri, atau next slide gitu ya. Nah, silakan. Jadi kita sangat memperhatikan organ yang menjadi sasaran terkait dengan serangan dari COVID-19 ini, yaitu paru-paru ya. Nah, untuk itu upaya yang perlu diperhatikan adalah untuk menjaga kekebalan tubuh, imunitas kita, terutama pada organ-organ tubuh ini yang sangat sensitif terhadap serangan COVID-19. Nah, terkait dengan itu, maka vitamin E atau tocopherol dan juga tocotrienol yang ada di dalam minyak sawit, terutama minyak sawit merah itu, juga karotenoid ini, provitamin A, ini dua-duanya merupakan antioksidan yang mudah suka larut di dalam lemak atau minyak gitu ya. Itu artinya diperlukan oleh tubuh tidak dalam jumlah banyak, tetapi yang lebih diperlukan adalah keajekan asupannya. Jadi sedikit tetapi terus. Sementara untuk yang asam ascorbat atau vitamin C tentu sumbernya dari bahan yang terbuat, mungkin sebagian sayur yang mengandung vitamin C. Kenapa vitamin C? Kenapa vitamin C ini diperlukan? Karena Pak Sri, yang para peserta mohon untuk men-mute suaranya, pastikan untuk di-mute suaranya karena trafiknya menjadi terganggu. Silahkan dilanjut Pak Sri. Baik, terima kasih. Jadi diperlukan itu karena untuk vitamin E itu bisa berfungsi sebagai antioksidan secara berkelanjutan, itu diperlukan permajaan kembali gitu ya. Karena antioksidan itu kan melawan atau bereaksi dengan prooksidan. Nah, prooksidan itu contohnya seperti radikal bebas. Radikal bebas itu adalah senyawa yang sifatnya sangat reaktif yang bisa dihasilkan melalui polusi udara ataupun mungkin pada kondisi pengolahan makanan yang pada suhu tinggi, terutama pada makanan-makanan yang mengandung lemak tidak jenuh banyak, gitu, yang poliunsaturated, mudah sekali membentuk free radikal atau radikal bebas. Nah, ketika vitamin E, tocopherol maupun tocotrienol itu bereaksi atau mengamankan serangan dari radikal bebas tadi, maka kemampuannya untuk berfungsi sebagai juga, karena seperti dia sudah dikorbankan begitu ya. Nah, supaya tetap dia bisa fungsi poten kembali, maka ketika hadir bersama dengan vitamin C ini, vitamin C ini bisa meremajakan kembali kemampuan tocopherol tadi untuk berfungsi sebagai antioksidan. Saya rasa poinnya itu, dan untuk itu
komponen vitamin E dan juga beta karotin ini menjadi penciri dari minyak sawit atau minyak sawit merah ini yang kadarnya cukup tinggi. Silakan saja lanjut, Bu Ratri, slide-slide yang berikutnya. Ya, terus saja. Next, ya. Ya, kalau dibandingkan dengan kehadirannya atau kadarnya dari minyak-minyak yang lain, maka relatif tinggi di minyak sawit merah, gitu ya. Lanjut. Terus, ya, jadi mode of action-nya atau peran dari vitamin E dan juga provitamin A dari minyak sawit merah ini itu sebagai antioksidan tadi, dia bisa berkontribusi pada meningkatkan kemampuan imun sistem, ya, terutama dari serangan-serangan atau ya, gempuran dari radikal bebas atau senyawa-senyawa yang prooksidan gitu ya, yang suka mengoksidasi makanan atau mungkin juga organ-organ tubuh kita. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Ups, ya. Ya, mungkin stop di sini dulu. Itu kaitannya dengan potensinya untuk meningkatkan imun sistem atau kekebalan, mengandalkan keberadaan dari vitamin E dan juga provitamin A tadi. Dari komponen yang lain itu seperti kita ketahui, sawit itu mengandung lemak jenuh dan juga yang tidak jenuh dengan proporsi yang kira-kira hampir sama, ya, 1:1 begitu kira-kira. Nah, di antara komponen yang jenuh itu, yang cukup porsinya dominan itu adalah asam palmita. Ya, yang kehadirannya asam palmita di dalam minyak sawit tentu bukan sebagai asam lemak yang bebas begitu ya, tapi dia akan terestrifikasi dengan di dalam trigliserida. Ya. Nah, disebut palmitat ini menjadi menarik karena ada kaitannya dengan fungsi palmitat ini pada organ tubuh, terutama pada paru-paru. Slide berikutnya. Next, ya. Ya, terima kasih. Jadi, palmitat ini merupakan komponen surfaktan ya di dalam paru-paru kita. Apa itu surfaktan? Surfaktan itu satu senyawa yang memiliki atau satu zat yang memiliki kemampuan untuk bisa di satu sisi larut dalam air atau berinteraksi dengan air, kemudian komponen yang lain itu bisa berinteraksi dengan minyak atau mungkin lemak. Jadi senyawa satu zat yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan dua hal yang tidak mudah bercampur tadi, air dan minyak, itu disebut dengan surfaktan atau bisa disebut juga emulsifier begitu ya. Nah, fungsi dari surfaktan itu utamanya adalah menurunkan tegangan muka gitu ya. Apa yang dimaksud dengan tegangan muka itu? Atau tegangan antar permukaannya, interface-nya itu. Interface apa? Nah, kalau ini kaitannya satu emulsi minyak dan air, maka antar mukanya ya permukaan minyak dan permukaan air, batasannya di situ. Tapi karena ini di paru-paru, itu yang berinteraksi adalah permukaan udara dan permukaan air gitu ya. Jadi ada komponen yang nantinya suka berinteraksi dengan air, ada komponen yang suka berinteraksi dengan udara atau komponen yang non polar yang tidak suka air, yang hidrofobik begitu. Nah, surfaktan ini dengan kondisi yang seperti itu dia bisa menurunkan tegangan muka. Apa yang dimaksud dengan tegangan muka, tegangan antar muka atau interface tension yang menurun itu? Yang dimaksud adalah karena di dalam udara, di dalam
rongga. Mungkin bisa dibantu di slide yang berikutnya, coba apa visualnya bisa lebih jelas. Ya, next slide. Ya, jadi, bukan, yang slide nomor 11. Ya, terima kasih. Jadi, surfaktan itu yang digambarkan dengan ada semacam bulat banyak ini dan ada ekornya 2 begitu yang melapisi dinding dalam dari alveoli ini ya. Salah satu sel, kalau satu sel ya alveolus gitu. Nah, ini digambarkan ada bulan dan juga ada ekornya 2. Ini adalah satu penggambaran terkait penggambaran dari surfaktan tadi. Ya. Gambar yang bulat yang menghadap ke arah katakan dinding sel itu yang sifatnya suka air ya. Sementara ekornya yang kecil-kecil 2 ini, ya, itu menggambarkan satu komponen dari surfaktan tadi yang tidak suka air atau lebih suka ke udara. Nah, udara yang ketika bernafas di dalamnya ada oksigen itu kan ada di ada di rongga udara ini, di airspace dari alveolus ini. Ya. Nah, udara yang mengandung oksigen ini kan harus bisa diikat atau masuk menembus dinding sel di sini untuk nantinya berinteraksi atau diikat oleh darah gitu ya, oleh sel-sel darah yang ada mengitari atau sekeliling dari alveolus. Di bagian luar dari alveolus ini adalah pembuluh darah itu. Nah, darah kan butuh mengikat oksigen yang ada di dalam rongga udara alveolus ini. Berarti oksigen kan harus masuk, harus menembus ini. Itu dibantu peran dari surfaktan ini. Jadi dengan hadirnya surfaktan ini, maka oksigen yang ada di udara yang dihirup itu akan lebih mudah terdifusi masuk menembus lapisan sel ini. Ya, kalau sel epitelial ini ada 2 jenis, ada yang tipe 1 dan tipe 2, atau sel pneumocyte namanya, pneumocyte, sel dari di alveoli ini. Yang tipe 1 yang relatif pipih begini, dan tipe 2 itu yang mirip seperti kubus gitu ya. Ya ini digambarkan didramatisir agak besar, lebih mudah dilihat. Nah, sel yang ini adalah lokasi di mana oksigen dari udara yang dihirup tadi itu akan bisa terdifusi masuk menuju ke pembuluh darah, diikat oleh hemoglobin di sana untuk nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang sama, darah kan juga akan melepas CO2-nya, ya, CO2 karbon dioksida dari dalam darah ini akan terdifusi keluar. Ya, ini yang dimaksud dengan pertukaran oksigen diikat di darah, kemudian pelepasan karbon dioksida dikeluarkan di dalam menuju ke rongga airspace di kantong alveoli ini, yang kemudian di exhale atau dihembuskan keluar ketika kita bernapas. Nah, proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida CO2 ini itu terjadi lancar normal ketika surfaktan ini itu kondisinya memang masih terjaga, ya. Sehingga sel alveolus ini kan tidak statis begini ya. Gelembung udara ini kan ketika kita menghirup udara ini akan mengembang atau melar gitu ya. Nah, sesuatu yang mengembang, melar, volumenya menjadi lebih besar, itu hanya bisa diikuti dengan kehadiran dari surfaktan ini yang sifatnya dia fleksibel, mengikuti volume dari rongga udara tadi ketika menghirup udara yang ini membesar gitu ya. Kemudian ketika menghembuskan udara keluar dia akan mengecil. Nah, proses mengembang mengempis ini kan juga memerlukan kehadiran si surfaktan yang
normalnya dia berfungsi. Ya. Nah, di dalam surfaktan ini, saya sekarang menuju pada apa yang menyusun surfaktan itu. Slide berikutnya. Next slide. Ya. Yang nomor 12. Ya, terima kasih. Jadi komposisi dari surfaktan di paru-paru itu sebetulnya komponen utamanya bisa disebut dengan 3 kelompok ini. Ya. Yang pertama adalah kelompok fosfatidilkolin ini ya, fosfatidilkolin. Ya. Kemudian yang kedua adalah fosfatidilkolin yang lain yang mengikat DP. DP itu dipalmitoil gitu ya, dipalmitoil gitu. Nah, dipalmitoil itu kan berarti asam lemaknya adalah palmitat gitu ya. Ketika palmitat teresterifikasi atau terikat dengan fosfolipid, ya, maka ada 2 asam palmitat di sana, sehingga disebut dengan dipalmitoil. Nah, komponen asam palmitat itulah yang sifatnya non-polar, sifatnya tidak suka air, dia sukanya dengan minyak, dia sukanya dengan udara. Jadi ekor dari surfaktan tadi, 2, tadi digambarkan, itu adalah rantai dari asam palmitat ini. Sementara yang fosfolipidnya, yang fosfatidilkolinnya, ya, PC, itu sifatnya dia suka air. Maka dia digambarkan dengan yang bulat tadi yang menghadap ke arah dinding sel tadi. Ya. Nah, berarti lang surfaktan, ya, itu komponennya di dalamnya kita bisa temukan dipalmitoilnya. Ada 2 asam palmitat di dalam fosfatidilkolin itu. Ya. Lanjut, next slide. Ya, next slide, Mbak. Mbak Ratri, bisa slide nomor 13, Mbak Ratri? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau digambarkan palmitat tadi, 2 palmitat tadi pada gambar yang sebelah kiri ini. Ya. Di situ ada 2 ekor seolah-olah rantai gitu ya, rantai panjang C16 jenuh, itu adalah palmitat, sifatnya dituliskan hidrofobik itu fobia terhadap air, tidak suka air. Tapi dengan udara, dia bisa berinteraksi. Dengan minyak, dia bisa berinteraksi. Kemudian di sisi yang lain, itu adalah waternya, airnya, itu dia akan berinteraksi dengan bagian fosfonya ini, PO-nya ini ya, PO4, kemudian ada kolin, ada fosfatidilkolin. Ini bagian yang suka air. Ya. Lanjut, slide 14. Ya, Mbak Ratri, slide 14. Next. Nah, kalau kita lihat komponennya dari surfaktan tadi, yang disebut dengan dipalmitoil fosfatidilkolin, DPPC tadi ya, dikatakan itu sebagai the principal surface active component di dalam surfaktan paru-paru karena dia hadir hampir proporsinya 60% di dalam senyawa-senyawa surfaktan tadi ya. Tentu ada asam lemak yang tidak jenuh yang lainnya juga yang menyusun surfaktan, tapi konteksnya dengan palmitat ini saya tunjukkan proporsinya cukup dominan mencapai sekitar 60% dari asam lemak yang menyusun fosfatidilkolin atau surfaktan tadi. Jadi lapisan surfaktan yang melapisi dinding dalam alveolus tadi itu sangat kaya akan dipalmitoil fosfatidilkolin ini, DPPC, yang di dalamnya ada komponen palmitat 2 molekul palmitat yang teresterifikasi. Oke, lanjut. Nah, di slide 15 ini
saya ingin menunjukkan bahwa dari mana datangnya palmitat pada di paru-paru tadi. Dalam satu penelitian dari Bucklin 2005, ini ditunjukkan palmitat itu bisa disintesa secara de novo. De novo itu artinya secara baru artinya karena palmitat ini asam lemak, de novo maksudnya adalah sumber awalnya bukan lemak gitu ya, sehingga dikatakan sumber sintesis lemak yang baru, de novo. Nah, yang bukan lemak yang mana? Bisa berasal dari glukos atau berasal dari asetat gitu ya. Ini yang dalam tubuh ada metabolisme yang menghasilkan asetil-CoA ini. Ini bisa kan untuk mensintesis oleh dalam tubuh sendiri palmitat. Tapi di sisi yang lain juga palmitat yang datangnya dari makanan gitu ya. Dalam konteks ini misalnya dari minyak sawit gitu ya. Maka ketika dua hal ini diteliti, diperbandingkan, memang dalam kondisi normalnya sumber dari de novo ini tetap terus berjalan gitu ya. Tetapi dalam kondisi di mana de novo-nya ini terlalu tinggi, maka ini bisa memunculkan kondisi-kondisi yang imbalance, yang tidak balance untuk menghasilkan palmitat di dalam tubuh, terutama konteksnya ini di paru-paru tadi. Slide berikutnya. Jadi slide 16. Jadi yang direkomendasikan tentu bukan mengkonsumsi lemak jenuh 100%, begitu juga tidak, tetapi justru yang perlu dijaga adalah keseimbangan asupan antara saturated fat dengan unsaturated fat ini, dan tentu dengan makronutrien yang lain. Tapi konteksnya terhadap lemak, maka yang perlu diperhatikan adalah tidak meng-single out, ya, tidak mendiskriminasi bahwa PUFA unsaturated itu selalu lebih baik, tapi justru keseimbangan, ya, balance proportion dari saturated fat dengan unsaturated fat ini digambarkan dalam tayangan ini, ya. Ketika asupannya makanan kita itu di sana rasio antara PUFA dan yang unsaturated dengan saturated itu balance, maka itu bisa kondisinya cukup mendukung, ya, positif gitu ya, terkait dengan menjaga lung surfactant, ya. Lung surfactantnya ini, kenapa? Karena ketika asupannya ini balance, itu bisa mempertahankan komposisi fosfolipnya dari PL itu adalah fosfolip itu adalah surfaktan tadi melapisi dinding dalam dari alveolus tadi. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika kondisinya itu dari diet ini kurang, timbangannya ringan maka dia naik ke atas. Ketika kondisinya asupan dari diet itu untuk PUFA, SAFA, saturated itu tidak balance, tidak imbang, maka ini menyebabkan harus dikompensasi nantinya de novo-nya ini, ya, de novo lipolisis ini, DNL itu adalah de novo lipolisis, artinya menghasilkan lipid yang baru dari sumber yang non lipid. Ini harus porsinya lebih banyak karena asupannya sedikit. Nah, ketika de novo lipidnya ini harus banyak, ini justru men-trigger ini inflammation gitu ya. Jadi kondisinya menjadi tidak positif. Ya. Nah, dengan begitu maka ketika terjadi infeksi oleh COVID-19 ini, itu kan yang diserang paru-paru tadi ya, terutama kalau di komponen yang lebih kecilnya adalah di alveolus tadi ya. Mungkin bisa kembali ke slide 11 tadi, Bu Ratri.
Bisa dibantu di slide 11. Halo? Bisa? Ya, terima kasih. Jadi apa yang terjadi ketika terjadi infeksi oleh COVID-19? Ya, COVID-19 itu kan digambarkan permukaannya itu kan ada kaki-kakinya banyak, ya, hampir kayak apa itu? Ya kayak durian gitu kan, atau rambutnya banyak. Nah, kaki-kaki tadi itu sebetulnya pirantinya dari virus ini itu untuk masuk ke dalam sel dalam tubuh kita atau seperti kuncinya gitu ya. Nah, di dalam alveoli tadi ya, ketika kita kondisinya terinfeksi, maka yang menjadi sasaran infeksi ketika virusnya masuk bersama-sama udara kan, ketika dihirup gitu ya. Nah, ketika virus ada di dalam rongga udara ini, maka dia berhadapan dengan sel alveoli di sini tipe 1 atau tipe 2. Nah, yang menjadi sasaran dia itu adalah masuk pada tipe 2. Ya, kaki-kakinya yang banyak tadi, salah satunya saja nempel begitu di bagian dalam ini, maka dia akan membuat sel tipe 2 ini, ya, sel alveoli tipe 2 ini membukakan pintu. Ya, dia memiliki kunci untuk nempel di permukaan dari sel yang kubik ya. Begitu dia nempel, ya, dia dibukakan pintu, masuklah dia di dalam sel tipe 2 ini. Padahal sel tipe 2 ini itu adalah tempat di mana surfaktan dari paru-paru ini, itu dihasilkan, disintesis. Nah, bisa dibayangkan ketika sel tempat produksinya surfaktan itu diinvasi oleh virus, maka di dalam ini virus tadi akan memperbanyak diri, ya, mereplikasi dirinya. Pada saat yang sama dia akan merusak proses produksi atau sintesis dari surfaktan. Ya. Nah, hal yang kedua, ketika terjadi infeksi atau yang masuknya sel virus pada sel yang tipe 2 ini, itu bahwa ini terjadi infeksi, maka sel makrofag yang ada di dalam pembuluh darah yang mengitari bagian luar dari sel alveolus ini, sel makrofag akan menyerang gitu ya, melawan dengan mengirimkan sitokain namanya. Nah, ketika sitokain dari pembuluh darah itu masuk ke dalam alveoli ini, ke dalam sel tipe 2 ini, berarti pada saat yang sama juga menyebabkan terjadinya vasodilasi. Vasodilasi itu adalah melebarnya ukuran pembuluh darah kita. Jadi kalau vasokonstriksi itu menyempit, kalau vasodilasi itu membesar gitu ya. Nah, ketika pembuluh darah kita itu membesar, itu menyebabkan rongga yang memungkinkan air yang ada di dalam serum darah tadi itu tembus keluar, masuk ke dalam rongga alveoli ini. Ya. Jadi di pembuluh darah di dalamnya ada serum darah dan di sana ada komponen airnya, dan air tadi bisa keluar ketika terjadi vasodilasi. Vasodilasi terjadi karena makrofagnya yang dalam sel darah pembuluh darah tadi mengeluarkan sitokain tadi. Sitokain dikeluarkan karena ada infeksi virus. Nah, jadi dalam kondisi terinfeksi, dua hal yang merugikan terjadi. Di satu sisi, itu produksi surfaktan alami itu akan terganggu atau bahkan terhenti, sehingga tidak dihasilkan surfaktan-surfaktan yang baru. Di sisi yang lain, ketika terjadi vasodilasi, itu air dari darah tadi itu akan masuk ke dalam rongga udara dari alveoli ini, sehingga merendam sebagian ruang rongga udara ini.
Ketika air itu merendam rongga udara di sini, maka fungsi dari surfaktan ini semakin tidak efektif. Kan surfaktan ini hanya efektif dalam kondisi normal ketika ekor-ekor yang mengarah ke rongga udara ini tetap terjaga seperti itu. Tapi ketika ini terbanjiri gitu ya, istilahnya edema gitu ya, itu dengan air, ya, air yang berasal dari pembuluh darah tadi, itu tertutupi semua sehingga fungsi pertukaran gas tadi sudah tidak bisa berfungsi dengan baik karena ini terendam dengan cairan atau air tadi. Nah, dalam kondisi inilah pasien tadi akan mengalami kesulitan untuk bernafas karena pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya menjadi sangat terganggu. Ya. Bahkan di sini akan memicu terjadinya batuk gitu ya karena sebagian dari alveoli sudah mulai terisi dengan air. Baik, saya rasa itu untuk komponen yang pertama. Kemudian bagian yang kedua lanjut saja di slide mungkin 16-17. Profesor, mohon maaf ya. Sebelumnya waktunya sudah sedikit lagi, mungkin masih satu menit lagi cukup? Boleh. Ya, biar kita langsung ke tanya jawab. Ya. Baik, jadi kalau saya simpulkan terkait komponen yang pertama itu ya di 17 ya. Apa yang ada di dalam minyak sawit merah itu memang bisa berkontribusi dalam menjaga kekebalan tubuh ya terkait dengan tocopherol dan juga karotenoid yang ada di sana. Kemudian asam palmitat yang ada di dalam minyak sawit itu sebagai sumber palmitat dari makanan yang nantinya bisa ikut berkontribusi menjaga ketersediaan palmitat di dalam tubuh yang bisa berkontribusi pada kesehatan paru-paru. Nah, bagian yang keduanya adalah terkait dengan flyernya Emro tadi ya, 18. Coba slide berikutnya satu saja. Bu Ratri. Ratri boleh ke slide. Ya. Nah, di sini kan dituliskan don't eat saturated fat gitu ya. Tapi terus dimunculkan di sini di dalamnya adalah don't eat palm and coconut oil. Nah, ini yang menjadi kerancuan. Kalau kita lihat di slide berikutnya, silakan slide 19. Ini kan nasihat ini dikeluarkan oleh Emro. Emro itu kantornya WHO yang regionalnya Eastern Mediterranean. Itu sebetulnya di tahun 2014, mulai dari tahun itu, mereka memang sudah kencang terkait dengan policy untuk reducing fat intake gitu ya. Tapi konteksnya adalah dikaitkan dengan lowering heart attack gitu ya, penyakit jantung. Jadi mengurangi intake lemak untuk mengurangi penyakit jantung. Nah, itu rupanya yang secara konsisten mereka jalankan mulai 2014, mereka katakan actionnya adalah develop national standard untuk membatasi palm oil, coconut oil in the food industry 2014. 2015 dia lebih lanjut bisa untuk replacement palm and coconut oil with high saturated fatty acid dengan minyak-minyak yang lain ya. Jadi mereka konsisten memperdomani bahwa seolah-olah lemak jenuh itu memang sepenuhnya jahat. Nah, atas itulah maka flyer tadi muncul itu inline dengan yang selama ini mereka sendiri yakini seolah itu hal yang benar. Nah, mungkin saya munculkan satu lagi slide berikutnya, satu aja, nomor 20. Ya, Bu Ratri, slide-nya. Nah, nomor 20. Ya. Nah, sayangnya juga apa yang sudah dikampanyekan di media massa itu juga dipercaya juga, belum direvisi. Ini di dalam negeri, ini ada satu poster dari dalam negeri ya terkait dengan pengendalian hipertensi. Di sana juga dari kita sendiri memunculkan untuk ganti sawit atau minyak kelapa dengan minyak-minyak yang lain tadi. Nah, ini kan juga kita menghadapi disinformasi bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam kita sendiri. Disinformasi dari luar tadi sudah sangat menginfeksi gitu ya, sehingga sulit berubah. Kenapa saya katakan sulit berubah?
Coba slide yang berikutnya. Slide berikutnya berarti. Slide berikutnya. Nah, ini sebagai gambar ya, betapa sulitnya merubah persepsi itu. Jadi di tahun 80-an itu dikatakan ya musuh bersamanya itu adalah kolesterol, dan dikatakan kolesterol itu bisa meningkat kalau asupan lemak jenuhnya tinggi. Sehingga mulai saat itu dikatakan di tahun 80-an itu dinasihatkan tolong batasi lemak jenuh supaya kolesterol darahnya tidak meningkat, karena kolesterol yang meningkat meningkatkan risiko penyakit jantung tadi. Nah, tapi apa yang terjadi ketika 30 tahun berlalu nasihat itu ya ternyata Pak ilmuwan sendiri mengkoreksi bahwa apa yang dinasihatkan 30 tahun, 35 tahun terakhir ini itu tidak sepenuhnya benar. Karena 2014 di majalah yang sama justru dinasihatkan silakan makan mentega atau butter. Padahal butter ini kan tinggi lemak jenuh dan tinggi juga kolesterol. Jadi koreksi ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh mereka yang sudah persepsinya keliru. Nah, slide berikutnya, ini sebetulnya perubahan ini, ya slide berikutnya. Sudah juga diadopsi oleh Amerika ketika membuat dietary guideline untuk warganya yang terbaru 2015-2020, mereka sudah mereka sudah memperbaiki, mengkoreksi persepsi terkait dengan lemak jenuh itu, ditandai dengan di sini dikatakan healthy eating pattern itu masuk di dalamnya adalah oil ya, minyak. Kalau konsisten dengan definisi minyak, maka sawit itu minyak, ya, kelapa itu juga minyak gitu ya. Yang mereka batasi adalah saturated fat. Saturated fat digambarkan di sini adalah lemak padatnya gitu ya, komoditasnya gitu ya. Jadi ada peluang, ada ruang sekarang bahwa oils itu merupakan healthy eating pattern. Nah, hanya sebagian dari aktivis yang lain itu mempersepsikan meskipun palm oil itu adalah oil, tapi seolah-olah itu dianggap sebagai saturated fat gitu. Padahal kita tahu di dalam palm oil kan tidak hanya saturated fat, ada unsaturatednya juga. Ya, jadi perubahan persepsi ini memang belum bisa sepenuhnya diatasi sehingga menimbulkan masalah-masalah seperti itu. Baik, saya rasa demikian tanggapan dari saya, terutama di bagian kedua dari flyer dari WHO. Baik. Terima kasih Bu Penny, saya akhiri. Terima kasih Prof. Sri. Mohon maaf Profesor, karena ini sedang direkam untuk Metro TV juga, jadi saya tadi lupa memberitahu Profesor boleh agak mundur sedikit, karena nanti kalau tayang di Metro TV full sekali. Nah, oke, jadi cakep biar ganteng jadi nanti kalau tayang di Metro TV ya. Terima kasih Profesor. Baik, tadi saya sapa Pak Darmono. Karena sebelumnya ini acaranya Maksi follow up, tapi Pak Darmono katanya sinyalnya susah ya, jadi kadang hilang-hilang juga. Kemudian di sini juga ada Pak Dupito, terima kasih sudah hadir. Pak Dupito merupakan dari CPOPC ya, Pak Dupito, terima kasih sudah hadir. Pak Dupito nanti bisa memberikan juga masukan-masukan kepada kita seperti apa yang tadi persepsi itu agar bisa berubah. Dan Pak Dupito kebetulan kalau tadi di postingan yang WHO itu juga yang paling aktif ternyata membahas tweet-tweet yang jelek mengenai palm oil gitu. Nah, selanjutnya kita ada 46 peserta berbiasa, ada dari praktisi kelapa sawit, kemudian dari asosiasi banyak sekali, terima kasih, ada Pak Mukti juga, ada banyak pejabat-pejabat di sini gitu, pengurus Gapki, kemudian praktisi sawit juga ada di bagian research dan sustainable juga, bagian komunikasi ada di sini. Kemudian ada juga wartawan-wartawan. Jadi apa yang disampaikan dalam acara ini akan boleh dikutip media perjanjian. Tapi kalaupun misalnya Bapak dan Ibu ingin menyampaikan
boleh dikutip, mungkin nanti bisa disampaikan terlebih dahulu. Ini nggak boleh dikutip ya gitu. Jadi saya yakin teman-teman wartawan yang hadir di sini sangat kredibel, dari bisa memisahkan mana yang bisa dipublish, mana yang enggak. Silakan yang mau bertanya atau menanggapi terlebih dahulu bisa. Oh, Pak Agam, memang begini tapi itu juga raise hand. Diklik juga. Ya, untung kelihatan. Pak Agam, silakan Pak Agam. Pertama Pak Prof. Sri Raharjo. Beberapa saat yang lalu kan ada laporan rupanya Indonesia itu belum swasembada produksi vitamin. Vitamin apa aja saya lupa. Rupanya hampir semuanya masih impor. Jadi apakah virgin palm oil ini bisa diekstrak untuk menjadi vitamin ya, yang nantinya dapat dijual sebagai misalnya kapsul dan sebagainya, selain yang diaplikasikan langsung. Mohon Ratri bisa di-mute ya peserta lain yang tidak sedang bicara, Ratri. Pak Agam, silahkan. Maaf. Ini apakah dapat disarankan kepada para pasien, kepada dokter berarti ya, dokter untuk mengaplikasikan virgin palm oil ini dalam makanan pasien untuk menambah yang tadi asam palmitat dan sebagainya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oh, dari Mbak Eko dan Mbak Yasmin Jakarta Globe juga mau mengajukan pertanyaan. Silahkan Mbak Eko terlebih dahulu ya. Pagi Prof. Ini saya baru dengar Prof soal virgin red palm oil. Nah, kalau di sini apakah itu produknya sudah ada dan dipasarkan gitu? Soalnya kalau baca presentasi yang kemarin yang katanya kalau di Afrika itu memang umum dikonsumsi ya, Prof. Nah, itu kalau misalnya bermanfaat untuk meningkatkan imunitas, terutama buat paru-paru ini, sarannya kalau mesti apa sih Prof? Bilang bisa diekstrak jadi vitamin. Nah, kalau di sini sarannya seperti khusus untuk efek dari FRO ini terhadap imunitas, terutama ke paru-paru manusia di Indonesia. Itu aja, Prof. Terima kasih. Baik, biasanya 2, tapi karena pas ini ada Mbak Yasmin juga bertanya, 1 lagi ya, Prof ya. Jadi 3 orang penanya. Silakan Mbak Yasmin dari Jakarta Globe. Mbak Yasmin? Mohon maaf, untuk Yasmin akan menanyakan melalui chat. Boleh saya bacakan saja? Boleh. Untuk Profesor Sri, pertanyaan dari Jakarta Globe, Mbak Yasmin, konsumsi olahan palm oil atau red palm oil seperti apa aja yang membantu melawan COVID-19? Konsumsinya itu berapa banyak? Apakah palm oil bisa menyembuhkan COVID-19 atau membantu memperkuat imunitas aja? Terima kasih. Oke. Profesor, silahkan langsung menjawab terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita akan minta tanggapan juga dari audiens yang ada di sini yang terkait. Silahkan. Baik, terima kasih atas beberapa pertanyaannya tadi. Terkait dengan apakah bisa kita memanfaatkan vitamin yang ada di dalam PRO tadi ya. Saya rasa dari Pak Agam tadi menanyakan apakah vitamin itu harus dalam bentuk murni juga. Saya rasa kan PRO sebagai sumber vitamin E dan juga provitamin A, beta karotennya itu dalam kondisi yang ada sekarang, artinya dalam bentuk VRO, itu kadarnya sudah cukup tinggi. Jadi untuk pemanfaatannya sebagai sumber vitamin, maka
upaya untuk mengekstrak atau meningkatkan konsentrasinya menjadi lebih tinggi lagi, itu saya rasa tidak harus dilakukan supaya lebih praktis gitu ya. Karena kalau ada upaya lebih lanjut untuk mengkonsentrasikan ini atau mengekstrak ini lebih lanjut lagi, itu memang nantinya mengarah pada pemanfaatan yang bentuknya mungkin sifatnya sebagai suplemen misalnya gitu ya. Tapi ketika dimanfaatkannya sebagai food, sebagai makanan, maka apa yang sudah terdapat dalam red palm oil itu sudah cukup tinggi ya, sangat tinggi. Bahkan penggunaannya pun kalau tadi dikaitkan dengan pertanyaan dari Bu Yasmin, seberapa banyak dari PRO ini, karena kadarnya tocopherol, beta-karotin itu sudah mencapai sekitar 700 ppm, ya. Karotenoidnya atau beta-karotinnya pun juga mendekati angka itu. Sementara tubuh ini tidak memerlukan jumlah yang banyak gitu ya dalam secara rutinnya. Terutama ini kan tadi saya katakan kelompok vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, itu tubuh itu perluannya relatif sedikit, tetapi supply-nya harus acak. Karena ini juga larut dalam lemak, maka di dalam tubuh sendiri asupannya tidak tiap hari, mungkin berselang 1-2 hari baru ada asupan lagi, itu pun masih punya cadangan terkait dengan vitamin E dan juga provitamin A-nya itu. Berbeda dengan kalau yang vitamin C, ya, vitamin C itu larut air, maka kelebihan sedikit dari vitamin C yang bisa disimpan di dalam tubuh itu akan terbuang. Jadi kalau toh dilakukan upaya untuk mengekstraksinya, mengkonsentrasikannya lebih tinggi lagi kadarnya, maka berimplikasi pada biaya juga, berarti peruntukannya pun juga akan bisa saja berbeda, tidak sebagai bagian dari makanan atau dihidangkan, disajikan sebagai bagian dari makanan atau hidangan, tetapi sebagai suplemen, ya mudahnya kapsul atau yang sejenis dengan itu gitu ya. Nah selanjutnya, apakah produk dari WRO ini sudah ada? Saya rasa kalau Pak Darmo hadir, Pak Darmo beliau sudah memproduksi itu atau bisa menunjukkan itemnya, supaya saya tidak seolah mengendorse begitu ya. Jadi barang ini sudah ada. Hanya yang menjadi kendala begini, ini dikaitkan dengan dikonsumsinya bagaimana. Kalau selama ini, kalau dikatakan minyak sawit, maka persepsi masyarakat itu adalah sangat lekat dengan minyak goreng. Nah, ketika itu di minyak goreng, masyarakat nampaknya memang menuntut atau lebih menyukai minyak gorengnya itu jernih. Nah, ketika kenampakannya jernih, maka yang korbankan di sana adalah kandungan dari beta-karotin atau provitamin A-nya ini menjadi sangat kecil karena kenampakannya pun menjadi jernih, jadi dia sudah sangat banyak berkurang. Tapi memang vitamin E-nya masih ada di sana. Nah, oleh karena itu, pada minyak merah ini memang PRO ini penggunaannya pun akan berbeda, tidak sebagai frying oil ya yang jelas, tapi lebih pada cooking oil lah paling tidak. Sehingga boleh komponen PRO ini atau PRO ini sawit merah dalam memasak, tetapi bukan untuk menggoreng. Ketika digunakan untuk memasak paparan terhadap panas, upayakan supaya mungkin ditambahkan atau dicampurkan pada proses penyajian atau memasak tadi pada bagian-bagian terakhir dari pemanasan. Ini untuk meminimalkan kerusakan akibat panas dalam memasak terhadap komponen-komponen seperti vitamin E dan juga beta-karotin tadi ya. Mereka memang relatif tahan terhadap panas, tapi ketika panasnya terlalu berlebihan tentu juga akan kalau vitamin C itu sangat memang tahan terhadap panas.
Oleh karena itu ini memunculkan kebutuhan untuk memperkenalkan atau mengedukasi pada masyarakat bagaimana memanfaatkan minyak sawit merah ini. Kalau itu tidak lazim atau tidak bisa digunakan sebagai minyak goreng. Sementara pola makan bagian masyarakat kita itu yang dihidangkan adalah semuanya yang digoreng. Nah, berarti harus ada juga pengaruhnya dari pola makan masyarakat ini di menu yang mana, di sajian yang mana RPO itu bisa hadir. Itu bisa. Ini yang ahli kulinologi kemarin Widya bisa menjelaskan lebih banyak di sana. Itu adalah peruntukan supaya kemanfaatan dari PRO tadi masih bisa terdampak gitu ya. Kemudian yang terakhir respon saya terkait dengan apakah penelitian PRO ini kaitannya dengan imun ini sudah ada yang pernah melakukan. Saya rasa terus terang sepengetahuan saya belum mendapatkan informasi ini, artinya PRO ini sendiri kaitannya dengan imun mungkin belum dilakukan penelitian secara sungguh-sungguh untuk melihat efeknya itu terhadap imun. Apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan juga tokoperal itu apa yang sudah ada di publikasi di jurnal. Tapi untuk yang PRO secara khusus kaitannya dengan imun, saya rasa saya belum pernah mendapatkan itu. Saya rasa itu Bu Penny, mungkin masih ada yang... Baik. Kita mungkin meminta tanggapan dulu Pak. Tadi Pak Darmono memang ada di sini. Pak Darmono bisa dibuka speakernya. Pak Darmono, kalau tadi di masyarakat perkelapa sawitan ya, Pak Darmono, kalau orang Indonesia cenderungnya seperti apa sih? Tadi pola makan harus diubah, berarti dari menu aja udah banyak sekali PR-nya, dari menu, kemudian perspektif, kemudian tadi Bapak bilang memang betul, saya juga kalau pilih minyak buat di rumah pasti pilih yang paling jernih, dan ternyata itu malah mengorbankan kandungan-kandungan baik di dalamnya gitu. Nah, Pak Darmono sendiri melihatnya seperti apa fenomena ini? Kemudian kalau saya sebagai, dan mungkin di sini juga banyak tadi Mbak Eko dan lain sebagainya juga bertanya pertama kali adalah, terus minumnya kalau mau minum PRO ini, saya dapatnya dari mana? Saya dapat berupa produk apa gitu? Kemudian bisa nggak sih itu dalam bentuk suplemen? Dan mungkin juga bisa menjawab apakah ini sudah pernah direkomendasikan kepada pemerintah untuk kemudian menjadi tadi agar kita bisa swasembada provitamin, misalnya Mas Agam bilang bahwa penelitian dari akademisi-akademisi ini bisa menjadi sumbang. Yang tadi juga oleh untuk mungkin saya respon di situ dulu. Ya, boleh Pak Darmono mungkin masih mencatat juga, silakan Pak Sri dulu. Jadi kehadiran dari PRO sebagai makanan saya rasa perannya lebih pada membantu memperkuat imunitas kekebalan tubuh kita ya. Karena ketika seseorang sudah terinfeksi kemudian sakit, maka proses penyembuhannya saya rasa tidak cukup dengan PRO ini. Tapi PRO ini lebih pada untuk membantu meningkatkan imunitas melalui makanan tadi, ketika kondisinya masih sehat. Terima kasih. Baik. Pak Darmono silahkan. Pak Darmono dibuka dong videonya biar melihat wajah gantengnya Bapak pagi ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelapa sawit itu kan berasal dari Afrika Barat. Biasanya di mana tanaman itu berasal, di sana tumbuh kembang tradisi yang berbeda. Jadi seperti kelapa sawit karena asalnya dari Afrika Barat, maka di Afrika Barat ini minyak sawit merah murni ini atau alami ini sudah dikonsumsi sejak 5.000 tahun yang lalu. Itu sudah lama sekali. Karena tadi memang berkembang budaya mengkonsumsi secara tradisi di sana.
Oke. Jadi di sana awalnya ya tidak mengenal minyak goreng. Mungkin baru belakangan ini karena industri minyak goreng berkembang, kemudian mereka mulai menggunakan minyak goreng. Tetapi aslinya mereka itu tidak menggunakan minyak goreng, menggunakan minyak sawit merah alami seperti tadi yang diterangkan oleh Profesor Sri Raharjo untuk numis, untuk ditambahkan ke makanan yang kuahnya banyak gitu. Jadi efek pemanasan tadi menjadi lebih tidak langsung, berbeda kalau itu dipakai untuk menggoreng. Jadi memang ini bukan untuk menggoreng. Nah, di Indonesia yang tumbuh kelapa, ya, dan nenek moyang kita mengajari bagaimana kelapa ini dikonsumsi sebagai minyak. Dan minyak itu kan sudah tradisi kita dan Afrika Barat itu berbeda sama sekali. Nah, menarik. Dari Afrika Barat ke di zaman Portugis itu banyak sekali perpindahan penduduk dari Afrika Barat untuk bekerja sebagai pembantu di Brasil. Ketika para ini yang melakukan perpindahan ke Brasil ini membawa biji sawit dan tujuan untuk menanam sawit di Brasil agar diperoleh buah dan konsumsi seperti beda dengan perpindahan ke Indonesia itu dibawa oleh peneliti, dibawa ke kebun raya. Nah, kemudian di kebun raya itu sebagai tanaman koleksi untuk penelitian, bukan untuk yang namanya CPO ya memang tujuannya bukan untuk dikonsumsi seperti di penduduk asli di Afrika Barat, tetapi digunakan sebagai bahan baku. Makanya disebut crude palm oil, bahan baku. Ya. Nah, kemudian kedua aplikasinya disebutkan oleh Profesor Sri Raharjo bahwa ini memang tidak bisa sakit seperti minum konsumsi, tetapi bagi mereka yang sudah sembuh, itu ya, itu halo, Gimana? gini, Iya, gini, untuk konsumsi tadi perlu saya tambahkan. Nah, kita itu memang karena belum terbiasa. Kalau tadi sampel palmitatnya ada yang disebut virgin, itu ya asam lemaknya masih utuh, nggak ada rafinasi, nggak ada fraksinasi. Jadi asam lemaknya, palmitatnya itu masih ada di sana. Sehingga tadi memang di dalam VRPO ini balance keberadaan asam palmitat, asam oleat itu asli lah apa adanya. Jadi kalau yang biasa itu dikonsumsi langsung juga nggak masalah. Karena ini produksi yang kita gunakan, kita produksi ini memang menggunakan teknologi yang food grade ya, menggunakan stainless steel, menggunakan. Jadi ini aman langsung dikonsumsi. Nah, CPO memang ya tadi ada, cuma ya ini kan masih apa. Nah, kemudian di dalam VRPO ini juga ternyata kandungan beta karotennya terjaga dengan baik. Bahkan ada satu kebun yang bisa menghasilkan sampai 2.500 ppm beta karoten. Jadi ini sangat sangat bagus. Soalnya tadi sudah dikatakan oleh Pak Sri Raharjo, ini ya kalau udah tinggi ngapain dipisahkan lagi. Dan yang menarik juga bahwa saya pernah dengar dari presentasi di Jakarta. Iya, Pak Darmono. Bersama Pak Darmono agak putus-putus. Agak putus-putus tadi. Tapi Bapak, kemudian ada 2 pertanyaan. Sudahkah ada pembicaraan misalnya dengan Kementerian Kesehatan untuk memproduksi tadi? Kalau penelitian memang belum ada. Nah, terus kalau
pembicaraannya sudah belum, apalagi ketika masa pandemi seperti ini, sepertinya rekomendasi ini layak untuk masuk ke meja Pak Menkes gitu, kemudian di follow up gitu, berupa apakah nanti misalnya berupa kapsul, karena kalau yang selama ini tuh kan yang produk yang dari Bapak sendiri buat itu kita, itu dari PKS ya Pak ya, dari Maksi ya Pak ya, dari Maksi buat itu kita hanya bisa online dan tidak banyak orang yang tahu ya Pak untuk pembeliannya misalnya. Bisa nggak sih ada di Indomaret depan kayak gitu, jadi kayak lebih mudah untuk didapatkan. Yang kedua ada pertanyaan tambahan dari Mas Eko, itu produksinya sama nggak dengan CPO prosesnya gitu? PRO atau red palm oil proses produksinya bagaimana? Apakah beda dengan CPO? Seperti apa proses produksinya? Saya juga kalau di Afrika katanya masih bikin sendiri. Nah itu gimana tuh Pak? Ya gini. Kita memang kalau dari Afrika tadi, kita memang sering lihat itu produksinya ya apa adanya, ya artinya kalau boleh dikata ya nampak jorok gitu kan. Nah kemudian ini sebetulnya perjalanan untuk menghasilkan teknologi ini cukup lama. Jadi teknologinya memang berbeda sekali dengan yang ada di pabrik biasa. Jadi pengembangan ini saya peroleh idenya ketika saya pergi ke Brasil tahun 1983 saya ke Brasil, yang enak sekali, ternyata minyak sawit merah alami yang ketika saya pulang ke Indonesia cari-cari di mana-mana atau apa namanya PRO ini itu memang dimulai dari garasi, dari garasi pribadi. Artinya memang dari apa yang saya kembangkan pribadi dan memang memakan waktu lama, gagal dan coba lagi, gagal coba lagi. Jadi ini berbeda dengan yang ada di pabrik. Nah, yang jelas ini menggunakan teknologi yang sedang sudah kita patenkan tanpa menggunakan suhu tinggi, hanya ketika memang steam itu memang kita menggunakan suhu steam ya, tapi suhu steam yang tidak terlalu. Artinya Pak, ketika PKO atau apa namanya? Bukan pabrik-pabrik kelapa sawit itu juga bisa memproduksi hal yang sama, Pak. Semua pabrik kelapa sawit bisa. Ini ya saya kira kalau mereka bisa apa namanya kemungkinan bisa ya. Kemudian terus kemudian yang terkait dengan Kementerian Kesehatan tadi, ini kan barang sudah dikonsumsi sejak 1000 tahun yang lalu. Jadi sebagai local wisdom, sebagai makanan yang memang ya nggak ada. Justru malah orang Afrika Barat itu PRO banyak, itu nggak terbatas mereka makan itu. Mereka banyak yang tidak pakai kacamata dan tumbuhnya posturnya tinggi-tinggi. Ya memang ada faktor genetik, tapi juga mereka jago olahraga lari sama. Jadi ini kemungkinan walaupun tidak dibuktikan secara ilmiah barangkali, tetapi kalau kita melihat tradisi mereka, kemudian kekuatan mereka, saya nggak tahu apakah di Afrika Barat sekarang corona juga tidak begitu apa yang besar dampaknya. Ini saya kira hal yang menarik yang bisa kita belajar. Tapi saya kira ini sudah dikonsumsi sejak 5.000 tahun lalu. Baik. Terima kasih Pak Darmono. Kita kembali ke Pak Sri. Pas ada pertanyaan juga dari
ini dari Kogensis, Kang Yayat, katanya kalau VRO dengan CPO itu sama enggak? Karena kan CPO juga kayak beta karotin. Sebelumnya saya juga mau nyapa Pak Kacuk, Pak Kuk, sedang di jalan, terima kasih. Wakil Ketua Umum GAPKI sudah bergabung. Kemudian apakah sama katanya dengan CPO? Karena kayak juga akan beta karotin. Kemudian Mas Joseph juga, CPO ini memang kalau CPO gimana? Aman nggak kalau dikonsumsi gitu? Karena kan mungkin tadi sama kayak beta karotin gitu, Pak. Dari Mas Eri, oh ya, silakan Pak Sri. Oh, jadi kalau dari sisi perbedaannya PRO dan CPO tadi kan, kalau proses penghasilkan CPO sendiri kan sudah melibatkan pemanasan yang cukup tinggi, ya, waktu yang lebih lama. Sementara PRO yang Pak Dar sampaikan atau sampaikan tadi, kalau pemanasan memang dijaga minimal begitu ya. Kemudian apakah aman menggunakan CPO? Nah, saya rasa lebih kepentingannya atau relevansinya lebih pada CPO mau dikonsumsi, itu mau dihadirkan dalam bentuk hidangan atau media apa gitu ya. Yang jelas ketika itu masih dalam CPO kan juga belum bisa digunakan untuk menggoreng gitu kan. Jadi kalau toh itu mau dikonsumsi, memang kondisi kandungan beta karotennya sendiri relatif masih tinggi pada CPO sebelum nanti diproses lebih lanjut menjadi RPDPO begitu ya. Jadi nanti lebih akan berhadapan dengan eating habit atau kebiasaan makan, kebiasaan penggunaan kita yang masih belum lazim atau ya, menggunakan CPO untuk digunakan langsung gitu ya. Meskipun kadar beta karotennya tentu masih sangat tinggi di CPO. Ya. Monggo Pak Dar kalau mau nambahkan. Tapi aman ya Pak ya. Ya, sekarang dengan prosesnya, kalau Pak Dar menghasilkan VRO tadi kan memang kondisikan dari awalnya, mulai dari handling buah segarnya, handling ketika diolahnya, itu pasti ada upaya-upaya untuk menjaga supaya higienis, gitu ya. Nah, sekarang kalau CPO Pak? Ya, tergantung ini tadi, bagaimana buah segar tadi diangkut, fasilitasnya, wadahnya. Kalau ini tidak disiapkan secara khusus untuk menjaga kebersihannya, maka apa yang ada di CPO itu sendiri itu kan juga akan terpengaruh di situ. Berbeda dengan ketika dihadirkan dari awal itu memang dijaga kontaminan yang foreign material dan seterusnya tadi bisa diminimalkan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sri. Silakan jika ada yang mau bertanya lagi, ada yang masuk lagi chatnya. Di sini kita juga ada jurnalis-jurnalis dari luar, ada dari AP, kemudian ada juga dari Bloomberg, Reuters dan lain sebagainya. Al Jazeera Inggris juga ada hadir di sini selain dari jurnalis Indonesia yang sebelumnya juga sudah mempublikasikan mengenai tulisan profesor ini gitu. Mungkin ingin in-depth report untuk dicelahnya juga. Yang sudah dilakukan langkah dari pemerintah mungkin dari GAPKI memberikan masukan atau dari Tungkot gitu, silakan. Atau dari teman-teman juga ada yang mau bertanya lagi, silakan. Tungkot mau memberikan masukannya, Pak Tungkot. Baik, terima kasih nih Prof. Sri. Ini adalah informasi yang sangat bagus dan membuat kita yakin bahwa sapi itu adalah tanaman dan pohon ajaib sejak dari awal diciptakan sampai hari ini. Jadi kita sudah banyak penelitian mengenai itu. Kata sawit ini juga sangat penting dalam fungsi paru-parunya dunia, pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen di atmosfer.
ini makin ditambah di level kesehatan di pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Ini adalah saya pikir informasi yang sangat bagus, dan saya setuju dengan Pak Dubito tadi. Ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, membuktikan bahwa sawit itu adalah sangat penting untuk imunitas daripada tubuh kita, khususnya terkait dengan paru-paru. Tapi tanpa penelitian itu pun, kalau ini kan sudah mengidentifikasi bahwa palmitat itu adalah sangat penting dalam sistem berfungsinya paru-parunya dia. Palmitat sangat penting bagi mekanisme pertukaran oksigen, pertukaran karbon dioksida pada CO2. Ini udah bagi saya itu sangat untuk kesehatan gitu. Meskipun demikian, saya tadi seperti Pak Dubito, ini melalui CVC lah ya untuk mengkoordinir ini, kalau saran saya untuk melibatkan di dunia masuk ahli itu virus, ahli untuk ikut di dalam tim ini supaya buktikan ada empirical evidence yang membuktikan bahwa memang palmitat sawit itu adalah bagian yang tidak boleh diabaikan dalam sistem imunitas paru-paru kita. Itu tanggapan saya. Nah, kemudian dua, saya pikir WHO ini sudah salah langkah dengan informasi ini. Dia belum ada empirical evidence, malah menyarankan ada empirical evidence, tapi sudah menarik kesimpulan dikasihkannya itu CPUPC sebelum pemerintah Indonesia protes. Saya sarankan itu melayangkan protes. Kalau memang ini belum ada menurut mereka membuat flyer bahwa sawit itu tidak bagus. Please don't quote me on this. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Mukti nih yang bisa di-quote. Kalau gitu, Pak Mukti deh. Pak Mukti dari GAPKI. Di sini ada Pak Mukti, katanya sudah, tadi SIPOPSI sudah, DMSI juga sudah melayangkan surat. Seperti apa sih Pak? Di asosiasi-asosiasi ini pernah ngobrol bareng, atau pernah ada membahas gitu mengenai WHO ini, kemudian akhirnya sepakat untuk ayo kita melayangkan surat bersama di Pak Mukti. Itu yang pertama, Pak Mukti. Yang kedua, dari dunia usaha tadi kan kalau Pak Darmono sudah memproduksi Salmira ya yang bisa kalau Mbak Eko dan tanya di Indonesia bisa dapat di mana nih? Bisa di online ya Pak, ya produksi juga. Ada kemungkinan nggak sih bakal diproduksi secara lebih besar lagi gitu? Misalnya kalangan pengusaha melihat ini seperti kemudian kalau tadi dari pemerintah memang belum ada ke pemerintah nyampe gitu. Nah, bisa seperti apa kira-kira? Terima kasih Mbak Penny. Mudah-mudahan kedengaran semuanya ya. Kedengaran Pak. Kedengaran, soalnya juga kelihatan. Alhamdulillah Pak. Kasarnya terlalu besar ini. Ini lagi di kebun atau di mana? Di kebun Pak. Saya hari di kebun. Oh iya. Jadi memang yang untuk flyernya WHO ini sudah pernah dibahas oleh di lingkungan pemerintah, dan Kemlu juga menyampaikan dia sudah membuat nota ke WHO. Saya kira ini hal yang bagus lah untuk pemerintah cepat tanggap. Dan kemarin DMSI bersama-sama dengan kita mengonsepkan surat, dan ini WHO menyangkut protes adanya flyer WHO ini. Saya kira ini ya langkah-langkah yang perlu kita lakukan.
yang terkait dengan apa yang Pak Prof. Sri ini sampaikan, saya kira ini sangat bagus, Pak. Ini bisa menjadi dasar kita untuk sebenarnya maupun perlawanan dan sebagainya. Cuma memang ke minyak sawit merah misalnya, terus terang ini kan Pak Darmono ini kan ya, pengenalan ya Pak Darmono ya, belum dalam produk yang hanya besar. Mungkin kita perlu sama-sama orang pencinta sawit termasuk juga wartawan untuk mensosialisasikan bahwa produk sawit merah ini ternyata memang secara kesehatan sangat bagus untuk kesehatan. Ini masalah adaptasi kepada masyarakat itu menjadi sangat penting. Karena melihat merahnya saja sudah mengerikan gitu loh. Nah, apalagi kafe ini kan yang bening, yang bening. Nah, ini mungkin masalah sosialisasi mana masyarakat bisa lebih memahami mengenai sawit yang lebih baik. Perlu sama-sama lah kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Tapi belum pernah dibahas juga ya Pak di kalangan pengusaha seperti apa sih ini gitu peluang usahanya. Tadi Mbak Eko udah nanya udah pernah belum katanya gitu. Ya udah sampai sejauh itu. Kalau bisnis kan peluang bisnis kan. Ya. Nah ini kan masalahnya kan mungkin dunia usaha belum melihat sejauh mana pasarnya. Karena kan beda lah dengan minyak makan kan. Dengan mentega. Itu kan memang peluang pasar besar. Kalau ini kan pasarnya mungkin tidak seperti minyak goreng yang harus setiap hari kita pakai untuk goreng kerupuk, goreng tempe dan sebagainya. Ini kalau ini kan istilahnya lebih ke suplemen ya Pak Prof. Sri. Saya kira ya, seperti Darmono, itu. Pak Darmono nanti ditutup oleh Profesor Sri. Pak Darmono katanya tadi ada pertanyaan di mana dapatnya. Kalau saya tadi pernah lihat di online, terus untuk sementara kita berarti kan pilihannya adalah produk mono yang sudah dikembangkan. Kemudian Pak Darmono, sepertinya sinyalnya kurang bagus ya. Baik, sambil nunggu Pak Darmono, Profesor Pak Darmono, belum di-unmute. Oh iya, baik, silahkan. Boleh singkat Pak Darmono, silakan. Oke, baik. Jadi produk ini bisa diperoleh di di pemasaran kami di stasiun Jakarta Selatan. Nanti saya sampaikan alamatnya. Nah, kemudian lewat Tokopedia juga bisa. Kemudian kapan ini diproduksi secara besar? Ini memang selama ini kan memang lagi sedang pengenalan. Kalau kita produksi besar, kemudian tidak terserap kan juga susah juga. Gitu. Kami dalam waktu dekat ini akan memproduksi dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian saya kira itu aja sementara. Silakan Pak Profesor. Profesor Sri Harjo, silakan sekaligus menutup. Dari cara ini apa yang kemudian Bapak Afkan atau juga simpanis Pak? Yang pertama terkait dengan ya untuk komunitas kita dengan makna kebaikan yang ada di dalam PRO, terutama komponen vitaminnya, maka itu harus bisa direses lemak jenuh 100%, lemak tidak jenuh pasti dengan promo beragam. Oleh karena itu pernyataan-pernyataan yang kadang misleading itu membuat masyarakat bahwa apa yang dia konsumsi itu sebetulnya baik, sudah benar, tetapi informasi dari media kadang ini membuatnya
persepsinya jadi bergeser. Baik, karena waktunya sudah over, tapi maaf Sri jadi telat begitu. Kita akan diskusi kali ini. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita sama-sama melakukan aktivitas yang lain, di sini sudah hadir kan. Nanti ke depannya saya mengharapkan masukan dari Bapak dan Ibu. Kira-kira apa sih yang bisa kita share lagi untuk diskusi-diskusi selanjutnya? Yang paling penting mungkin ke depan kita harapkan ada juga dari Kemenlu, misalnya Pak Mahendra bisa datang juga. Ada dari Sipopsi, sudah ada Pak sudah ada dari Sipopsi, saya lupa Bapak, maaf. Kemudian dari Pak Dupito, dari Pak Dupito, terima kasih Bapak gitu. Jadi ngeblank, maklum lagi puasa. Kemudian dari untuk hadir di sini, terima kasih. Dan yang paling penting adalah terus komunikasi yang penting sekali untuk sebagai corong, dan penting lagi adalah media yang pada hari ini luar biasa sekali. Tercatat di sini dari Patri sudah 17 media yang hadir, dan 10 diantaranya adalah media internasional. Terima kasih telah hadir dalam diskusi kali ini. Tentunya dari rekan-rekan media, misalnya dari Mbak Nini, kemudian Mas Yayat, Mbak Eko Bloomberg juga, kemudian Mbak Dedet dari Reuters, atau dari Jakarta Post, kemudian Mbak Syarina Hasibuan dari Al Jazeera. Kita harapkan nanti setelah ini bisa kontakkan dengan saya, kira-kira apa sih yang diinginkan dari masyarakat internasional, statement-statement dari para ahli Indonesia yang mungkin selama ini belum terquotes gitu. Karena ternyata banyak penelitian dari akademisi-akademisi ini yang bagus, tapi sayangnya belum dimiliki, apalagi dipublikasikan dalam bahasa Inggris. Maksud saya dipublikasikan mungkin dalam jurnal banyak gitu, tapi dipublikasikan untuk orang-orang awam seperti saya, bahasa yang lebih ringan, kemudian dipublikasi ke media seperti itu. Terima kasih sekali lagi, dan jaga kesehatan bulan puasa dan COVID ini juga. Tadi kata Prof. Sri, yang penting itu balance porsinya. Kemudian kalau mau konsumsi minyak sawit juga udah bisa, sekarang udah tahu untuk kita dulu aja minimal gitu udah bisa pesan melalui Padarmono misalnya seperti itu. Tapi yang jelas ini harus konsisten ya Pak, nggak tiba-tiba seminggu ini konsumsi terus tiba-tiba 3 bulan enggak, terus berharapnya daya tahan tubuhnya juga baik gitu. Jadi harus konsisten seperti kita juga mengkonsumsi vitamin, buah-buahan. Lagi atas kehadirannya, saya mohon maaf atas kekurangan dalam diskusi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.